Saya maling Islam nih, iya apaan sih? Gini-gini. Kok setiap ada pengeboman atau apa, pasti didasari dengan agama ini kan. Sama orang yang lebih tua tuh salam, kayak cium tangan, nah, tuh dari situ. Oh, sedangkan saya sendiri kalau sama orang tua nggak pernah secium tangan, kayak mau pergi kemana. Sejauh ini sih orang tua belum tahu sih saya mualaf, belum tahu. Tapi nggak tahu lah sampai kapan. Jadi mama ini dulunya tuh muslim. Jadi semenjak kenal bapak tuh kan, nah, kenal bapak jadi masuklah Katolik. Saya ingin orang tua saya pun balik lagi lah jadi seorang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah, bunda, terima kasih telah menyupport Meli sampai sejauh ini. Semoga kalian diberikan kesehatan dari Allah. Doakan Meli menjadi orang yang soleha, selamat di dunia akhirat. Saya dengan Bang Ilham atau Muhammad Ilham mengucapkan terima kasih kepada ayah, bunda, abang, kakak yang telah mensupport dakwah Laskar Tujuh Langit dan Masjid Ka'bah Indonesia. Alhamdulillah hadiahnya sudah kami terima berupa infak dan sedekah dan sudah kami salurkan kepada mu'alaf-mu'alaf yang membutuhkan. Sekarang Meli berada di Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak atau KPAD Kota Pontianak dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pemenuhan hak-hak anak. Teman-teman di KPAD Kota Pontianak mensupport juga kegiatan program-program dakwah dari Laskar Tujuh Langit dan Masjid Ka'bah Indonesia. Semoga apa yang telah diberikan oleh ayah, bunda, abang, kakak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Bang Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Takbir. Allahu Akbar. Andreas, tinggal di Pontianak, Jalan Parit Pangeran, Gang Pati 3, Blok K nomor 9. Saya ini kan orangnya kayak pengen apa ya, punya tantangan lah dalam hidup nih, kayak harus punya arah lah kan. Saya ngelihat kan sholat kan ada 5 waktu. Saya pengen tuh kayak terarah lah hidup saya tuh. Jadi oleh karena itulah saya tuh kayak belajar, walaupun belum itu kan saya sikit-sikit belajar. Pengennya jadi anak yang soleh lah, yang bisa doakan orang tua kan tinggal satu. Bapak umur saya 2 tahun udah meninggal, tinggal ibu. Ada 8 bersaudara. Abang saya yang pertama muslim, soalnya dari orang tua mama nih dulunya tuh seorang muslim. Jadi mama nih dulunya tuh muslim. Jadi semenjak kenal bapak tuh kan, kenal bapak jadi masuklah Katolik. Jadi sampai sekarang lah. Jadi yang abang yang pertama nih diasuh nenek kan muslim. Jadi abang yang pertama nih masih muslim sampai sekarang. Awal-awal saya melihat Islam tuh, nah seperti itulah, kayak di berita-berita lah ya kan, teroris seperti itu. Saya maling Islam nih, iya apaan sih? Gini-gini. Kok setiap ada pengeboman atau apa, pasti
didasari dengan agama ini kan. Tapi dari situ saya perhatikan, oh itu cuman kayak sekedar oknum aja kan, oknum. Tapi saya lihat ajarannya kok baik gitu. Kayak contohnya tadi saya bilang kan, saya kayak sama orang tua tuh kayak di nomor satu kan lah. Nah, jadi kok mungkin dari situlah saya lihat itu cuma oknumnya aja. Tapi dari agama Islamnya sendiri pasti mengajarkan yang baik gitu untuk kita. Dari situlah saya tuh, oh ini cocok lah untuk saya gitu, bisa nuntun saya ke depannya lah untuk menjadi yang lebih baik gitu. Berawal dari melihat teman yang setiap waktu kayak jam 12, jam 3, jam 6 sore dia tuh kayak siap-siap kayak mau ke masjid gitu. Jadi ngelihat kok orang ini nih taat sekali, kayak kok ada yang aneh gitu kan. Jadi memperhatikan, ngelihat nampaknya ngelihat kok ibadahnya kok taat gitu kan. Terus pakaiannya pun kayak sama semuanya gitu, kayak yang cowoknya pakai kopiah, sarung, yang perempuannya pakai mukena. Terus sama orang yang lebih tua tuh salam, kayak cium tangan. Nah, tuh dari situ. Oh, sedangkan saya sendiri kalau sama orang tua nggak pernah cium tangan, kayak mau pergi kemana, mau pergi kerja, ke sekolah. Padahal di sekolah kan kayak cium tangan guru gitu kan, kayak ringan ya cium tangan guru tuh. Tapi kalau udah sampai rumah, cium tangan orang tua tuh kayak berat, gengsi gitu. Mungkin di keluarga saya aja kan, mungkin nggak tahu lah yang lain. Tapi kok kayak ada perasaan ingin kayak pengen cium tangan orang tua ya itu. Pada suatu saat saya nih kayak mau pergi kerja kan, memberanikan diri ingin cium tangan orang tua. Mau pergi kerja, saya pergi ke kamar mama, kan cuman mama aja ya, bapak kan udah nggak ada. Saya ketuk pintunya, "Mak, adek mau pergi kerja loh." "Oh pergilah," biasa kan emang nggak cium tangan kan. "Oh iya hati-hati," kan. "Mak, adek kan tak pernah cium tangan mama ya." Tawa aja dia kan, tawa. "Cium lah," katanya. Berat rasa tangan nih. Cium lah kan tangannya kan. Saya lihat raut wajah mama saya tuh kan, nampaknya senang sekali ngelihat anaknya tuh, ada salah satu dari anaknya tuh cium tangannya. Dari semuanya kan nggak ada. Nah dari situlah saya kayak udah terbiasa gitu kan cium tangan mama kan. Nah jadi keterusan satu saat tuh kayak lupa gitu kan, mau buru-buru pergi kerja. Jadi udah naik motor nih, mama keluar pintu, "Dek, tak cium tangan mama ke?" gitu. Allah. Udah sekali cium, langsung kayak yang buru-buru tuh jadi kayak tenang rasanya, kayak oh udah tak perlu buru-buru, udah kayak ada yang apa tuh merestui lah jalan ke tempat kerja gitu. Terus bulan Ramadan tuh kan, saya tuh punya niat kayak, oh bulan Ramadan nih nampaknya punya tantangan sendiri lah kan, pengen puasa, punya niat ingin puasa kan. Dari situ pas bulan puasa ya, nyambut puasa tuh saya nyambut, bangun saya subuh tuh, itulah diam-diam lah masak apa Indomie untuk sahur. Dari situ besoknya pergi kerja kan, mama nanya, nggak sarapan ke Dek? Udah tadi subuh gitu. Nah, pergi
Pulang kerja kan jam 3 pulang kerja kan. Terus mama nanya, tak makan gede? Nah nanti ya, diperhatikan mama kan, mama perhatikan. Masa belum makan udah jam segini katanya? Belum, bentar lagi. Pas udah maghrib kan, udah waktunya berbuka tuh. Siap-siap lah tuh mau makan kan, makan. Mama tuh heran kan, kok anak ini nih tumben gitu makannya telat gitu kan. Sekali diperhatiin jamnya kok sama makan itu kan. Langsung lah mama ini nanya, kau puasa ke katanya? Tawa lah kan. Puasa. Kau pula puasa? Kau kan itu bukan muslim katanya kan. Nah, punya niat ja gitu. Oh. Besok puasa. Puasa. Jadi biasanya buat sendiri kan. Tiba-tiba mama tuh bangun kan. Subuh jam 3 lah dia bangun. Bangun kan. Ngadek udah siapkan gitu. Kan. Jadi makin berarti udah itulah kan. Jadi udahlah makan. Terus pas bukaan disiapkan, dibuatkan. Nah dari situlah kayak makin yakin nampaknya ya. Nah dari situlah kayak ada jatuh cinta gitu dengan Islam gitu kan, pengen tahu. Pertama sih ingin taat dulu kepada orang tua kan, bisa doakan dia kan. Saya pikir tuh dari anak-anaknya nih dibilang maaf kata lah ya punya agama lah kan, tapi itu kayak nggak taat gitu, cuman sekedar punya agama gitu ya kan, tapi ibadahnya tuh nggak ada. Biarpun kata yang agama saya sebelumnya kan seminggu sekali, biarpun seminggu sekali, 1 bulan tuh kadang nggak ada, kadang cuman bisa dibilang kristal lah, Kristen Natal. Bisa dibilang kayak hari-hari besarnya Natal, Paskah, kayak Jumat Agung. Itu pun kadang pergi, kadang enggak. Jadi tuh saya punya macam mana nih? Orang tua cuma satu kan. Saya kan biasa ngelihat di Instagram kayak story-story kayak ustadz-ustadz kayak kajian gitu kan. Biasa kayak tertampar rasanya ngelihat mereka gitu. Kayak dari situlah saya tuh pengen berubah, kayak pengen jadi anak yang soleh, bisa doakan orang tua. Kan nggak salah di bulan apa aja tuh saya buat story. Saya kan sering buat story nih, kadang nih storynya nih kayak kajian-kajian ustadz gitu. Saya post kan memang udah ada niat kan. Tapi kan orang tua kan nggak ada WA kan, jadi saya post lah kan. Tapi kakak-kakak saya pun ngeliat tapi nggak ada respon. Yang respon nih Mas Ari, dibilang, kau udah mualaf kan Dre? Belum, tapi ada niat. Mualaf lah katanya kan. Niat baik tuh nggak boleh ditunda katanya kan, nggak boleh ditunda. Iya Ri, kebilang. Saya bilang kan. Kalau ada niatnya udah yakin gitu, waktunya insya Allah gitu kan. Nah, pas saat itu Ari nawarkan, nanti saya kenalkan ustadz saya katanya kan, nanti kita langsung syahadat katanya. Wah dalam hati nih, nampaknya ini kesempatan lah kan. Ada teman yang ngajak itu, jadi ndak sendiri gitu kan. Oh iya Ri, siap, kapan? Hari sekian. Pas di tempat kerja, memang mau syahadat nah kan. Pas di tempat kerja, ada swab kan. Reaktif hasilnya. Jadi di karantina lah kan, di karantina. Itulah cobaan pertama kan, di karantina. Seminggu. Habis itu, enggak apa-apalah, kata Ari kan. Ditunda aja katanya, nanti saya bilang ustadznya. Habis itu tes lagi, reaktif masih. Masih belum lah, masih
ngulur. Terus saya bilang, Ri, misalnya tes yang ketiga nih masih reaktif tapi badan sehat, badan nggak ada gejala atau gimana gitu kan, udah hilang semua gejala-gejalanya kan, langsung jak gas Ri, apa katanya, udah nggak tahan dah nih. Udah, oke, sip, hari Seninnya sip, ya, jam berapa, jam 4 lah kita gas balik kerja katanya. Hari ya sampai dia kan masuk sore kan, sampai tukar sip dia sama kawannya demi ngantarkan saya. Itulah saya tak bisa lah ngomong pakai kata-kata, minta maaf. Ya. Yang membuat saya cocok dengan saya, pertama saya melihat lah ya, kayak dengan kayak wanitanya lah, seperti kayak dia berpakaian, cara berpakaian dia tuh kayak menutup auratnya. Kalau beribadah tuh kayak benar-benar kayak beribadah gitu, pakaiannya sopan, harus masuk masjid tuh kayak apa, harus ada tata caranya, nggak langsung cuman masuk, harus ada wudu, harus suci. Rasanya tuh lega, rasanya plong, rasanya kayak tujuan hidup nih kayak ada gitu kan. Kayak awal-awal saya mualaf ini kan, saya kerja, saya buka Google cara-cara sholat, saya hafalan. Kayak dalam hari ini kayak singkat sekali, kayak ngapalin ini, sambil kerja pun saya hafalin. Jadi kayak hidup nih kayak ada tujuannya. Nggak asal bangun tidur, pergi kerja, balik, tidur lagi, gini. Nggak ada aktivitas lain. Kayak kalau misalnya saya udah muslim kan, saya pulang, terus saya mandi, wudu, sholat. Ada tujuannya gitu. Saya bisa menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Sejauh ini sih orang tuh belum tahu sih saya mualaf, belum tahu. Tapi nggak tahu lah sampai kapan itunya ketahuannya. Pengen sih secepatnya, maunya sih tunggu saya sih berusaha lah ya. Saya tuh pengennya tuh pas saya udah bisa sholat, udah bisa nunjukin ke mama lah nih, kalau nih saya ini betul-betul mualaf tuh bukan sekedar Islam KTP ya. Pengennya tuh betul-betul bisa sholat, ngaji. Jadi kalau udah bisa sholat aja lah, saya pasti insya Allah saya akan memberanikan diri ngomong sama mama, minta maaf sama mama. Yang paling saya takuti itu orang tua kan ada penyakit kan. Jadi mama saya nih kalau misalnya ada pikiran terlalu gimana gitu, penyakitnya tuh kambuh. Nah dari situlah saya tuh kayak bimbang gitu mau ngasih tahu mama tuh kan. Jadi saya punya cara sih dengan cara perilaku saya lah ke orang tua. Maunya tuh biarpun saya udah pindah agama, saya tuh masih tetap sama gitu. Masih tetap sama kayak nggak ada berubahnya. Jadi kesan pertama orang tua kan biarpun saya pun berubah pun masih tetap Andre yang dulu. Jadi saya berharap sih mama tuh kayak ngerti langsung, nggak ada shock macam mana gitu kan. Jadi maunya tuh natural aja jalan gitu. Nggak mau kayak langsung ngegas gini, saya mau alap gini. Nanti yang pasti ada perdebatan di situ tuh kan. Jadi saya menghindari perdebatan itu, takutnya kan orang tua ada penyakit. Orang tua kan taunya kan kita masih kecil ya kan. Oh ini tahu apa gini ya. Saya menghindari perdebatan itu. Harapan saya sih
saya jadi seperti ini nih, saya ingin orang tua saya pun balik lagi lah jadi seorang muslim. Toh saya lihat lah kan, dari saya satu rumah gitu kan, biarpun dia agamanya seperti ini, tapi pun ibadahnya pun kurang, bisa dibilang kurang lah ibadahnya kan, yang tadi saya bilang tuh. Saya harap sih dengan perilaku saya, dengan ibu saya sopan, dan misalnya walaupun udah ketahuan lah saya ini seorang mualaf gitu kan, jadi mama tuh kan tahu kan, oh ini anaknya benar-benar sungguh gitu kan, sholatnya rajin misalnya kan. Jadi harapan saya tuh orang tua tuh bisa, oh nyontoh anaknya gini nih. Nah, jadi ada hatinya tuh mulai kembali ke Allah gitu kan. Harapan saya sih mama tuh balik lagi lah jadi seorang muslim. Mak, adek udah jadi mualaf. Di mualaf ini adek banyak belajar. Adek menjadi orang yang lebih baik, terutama dengan mama sendiri lah. Mama bisa bedakan adek yang dulu sama yang sekarang. Jadi kalau mama maksa adek untuk balik lagi ke agama sebelumnya, adek nggak bisa, karena adek udah menjadi lebih baik dari yang dulu. Adek harap mama merestui. Ini juga terbaik untuk mama nanti. Misalnya mama udah nggak ada kan, ada nanti ya doain mama. Udah cukup lah kayaknya. Dakwah terus tanpa henti, istighfar terus sampai mati. Mari bersaudara sampai surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cece Yana selaku pembina Mu'alaf Kuburaya. Berterima kasih kepada ayah bunda, abang kakak, dan juga Laskar Tujuh Langit serta Masjid Ka'bah yang telah mensupport dan membantu saya dan membantu saudara kita Yuni yang dalam keadaan sakit, dan kami juga membutuhkan biaya untuk mengeluarkan saudara kita dari rumah sakit. Dan alhamdulillah hari ini kami telah membawa saudara kita kembali pulang dan menyelesaikan administrasi di rumah sakit. Saya selaku pribadi mengucapkan terima kasih banyak. Kami ucapkan semoga ayah bunda, abang kakak Allah lindungi, Allah berikan keberkahan, dan Allah berikan kelimpahan rezeki, berkah berlimpah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, serta kemuliaan dan kebaikan dunia akhirat. Amma yatasa'alun